Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Berjumpa kembali dengan Dr. Safi. Sahabat semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, di hari libur ini saya mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan fakta-fakta PMK saat ini. Ada memang kemarin saya sampaikan bahwa ada PMK rebound segala macamnya. Nah, sebenarnya seperti apa PMK itu? Nah, sahabat semuanya, ada beberapa pertanyaan yang pasti bahwa kenapa PMK sekarang bisa muncul. Fakta yang kemarin bahwa memang tidak semua populasi itu terinfeksi. Tidak semua populasi terinfeksi PMK. Ada satu kelompok ternak yang memang hanya berbatasan RT ya, kelasnya RT atau mungkin dukuh seperti itu ya. Di kelas populasi seperti itu di beda dukuh. Yang 1 tahun kemarin terinfeksi PMK, sekarang yang satunya tidak terinfeksi. Nah, kemudian tahun ini setelah yang satu terinfeksi kemarin divaksinasi selesai, ternyata yang kelompok lainnya yang tahun kemarin belum terinfeksi, hari ini terinfeksi seperti itu. Nah, menjelaskannya bahwa memang PMK ini bisa siding di sapinya, bisa tersimpan di sapinya, bisa tersimpan di lingkungan itu dan jangka cukup lama. Nah, idealnya karena bisa menular melalui udara dan segala macamnya, harusnya itu kemarin juga pas outbreak di satu kelompok, yang satunya harus kena juga seperti itu. Tapi ternyata kan tidak. Nah, ini beda-bedanya. Walaupun memang juga ada beberapa sapi-sapi yang lebih tahan, sapi-sapi PO dan segala macam itu lebih tahan terhadap PMK kemarin. Jadi penanganan juga keberhasilannya berbeda-beda sama semuanya. Nah, itu. Kemudian ada yang menyampaikan sudah divaksin tapi kok kena juga seperti itu. Nah, ini kita juga harus lihat. Pertama, vaksinasi ini apakah vaksinasinya baru sekali, 2 kali atau sudah booster yang ketiga kalinya. Kalau divaksinasi sekali, dia sapi yang memang belum pernah terinfeksi kemudian divaksin, antibodinya mungkin hanya bertahan bisa 1 bulan 2 bulan seperti itu, tergantung individual masing-masing seperti itu sahabat semuanya. Nah, jadi kalau hari ini di vaksin yang pertama kemarin belum pernah kena PMK, antibodi yang terbentuk adalah antibodi terhadap PMK, daya tahan terhadap PMK, tapi bertahan mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Makanya perlu diulang lagi 1 bulan. Hari ini divaksin, nanti 1 bulan kemudian divaksin lagi supaya antibodinya naik seperti itu sahabat semuanya. Nah, kalau sapi-sapi yang sudah terinfeksi kemudian dia menang, dia tidak tumbang, tidak mati, dia sudah ada antibodinya. Ketika divaksin pertama itu antibodinya dikopi lagi kan seperti itu, ditingkatkan lagi. Nanti 1 bulan vaksin lagi itu meningkat lagi daya tahan tubuhnya. Jadi daya tahan tubuh terhadap PMK-nya untuk serangan keduanya pasti dia bisa untuk lebih tahan. Ataupun kalau ada serangan kedua, dia lebih gejala klinisnya tidak terlalu nampak. Nah, seperti itu sahabat semuanya. Tapi yang saya ingin jelaskan juga salah satunya adalah PMK secara umum. Ada beberapa tipe. Nah, tipe-tipe yang PMK ini kurang lebih ada 7 sahabat semuanya. Ada 7 yang di Indonesia yang kita sudah kenal bahwa di Indonesia itu ada namanya tipe O. Tipe O ini ya yang kita ketemukan di Indonesia saat ini. Sehingga vaksinasinya yang ketika vaksinasi pertama O ini juga harus dilanjutkan dengan vaksinasi tipe O juga. Jadi tidak ngulang lagi. Seandainya kita pertama, kedua kita vaksinasi dengan serotipe O, pakai tipe O, kemudian lanjutnya ke tipe yang lainnya, mungkin tidak antibodinya tidak lanjut tapi akan mengulang dari awal. Nah, seperti itu. Ada tipe-tipe yang lainnya sahabat semuanya. Jadi ada Asia 1, ini Asia 1. Jadi sapi-sapi yang di Indonesia memang adalah tipe O. Sejauh ini yang kita tahu adalah tipe O. Ketika divaksin menggunakan strain lainnya, Asia 1 atau mungkin tipe C ya. Kemudian ada 7 tipe. Kemudian tipe tadi A, kemudian O, kemudian C, kemudian ada South Africa 1. Nah, ini kemudian South Africa 2, kemudian ada South Africa 3. Nah, seperti itu.
Jadi contoh, kalau di Indonesia vaksinasinya sekarang menggunakan, karena yang ada adalah O, vaksinnya harus memakai O. Nah, seperti itu. Kemudian kalau hari ini vaksinasi O, kemudian besok dilanjutkan dengan Asia 1, barangkali dia protektivitasnya tidak meningkat, antibodinya terhadap O-nya yang awal ini tidak meningkat. Dan justru ada kerugiannya kalau dilanjutkan dengan Asia 1. Seandainya nanti ada kebocoran vaksin, maka bisa jadi yang beredar di Indonesia tidak hanya O saja, tapi Asia 1 bisa beredar. Nah, ini yang harus hati-hati sahabat semuanya, termasuk pemangku kebijakan yang di atas. Jadi kalau memang O yang ada di Indonesia, ya sudah, mudah-mudahan hanya O saja. Bayangkan kalau ada 7 strain tadi, ada O, A, C, Asia 1, kemudian SAT 1, 2, 3, seperti itu. Ketika memang hari ini kita vaksinasi pakai O, kemudian ternyata ketidakhati-hatian ada Asia 1 masuk, ini mungkin tidak protektif. Seperti itu, walaupun homologinya kesamaannya cukup tinggi, tetapi barangkali tidak bisa memproteksi, tidak mempunyai daya tahan tubuh terhadap PMK yang tipenya adalah Asia 1. Nah, barangkali itu yang membuat mungkin tidak selesai kan, seperti sebetulnya. Apalagi PMK ini masuk dalam beberapa jurnal, beberapa tulisan yang saya baca, dia termasuk dalam transboundary animal disease, jadi penyakit antar negara yang bisa menyebabkan lintas negara bisa kena, kan, seperti itu, sehingga menimbulkan perdagangan, gangguan perdagangan segala macamnya. Dan juga di beberapa jurnal disebutkan bahwa itu bisa menjadi bioterorisme. Nah, sahabat semuanya, ini yang harus kita ketahui. Sehingga, dan jangan juga teman-teman atau peternak itu menyebutkan bahwa vaksinasi itu hanya proyek semata, enggak. Karena virus sudah masuk, maka salah satu pencegahannya adalah dengan vaksinasi. Dan vaksinasi yang tepat saat ini ya bukan vaksinasi yang untuk populasi tertentu, sebaiknya dilakukan di semua populasi, menyeluruh kan, seperti itu. Jadi menyeluruh, targeted, bukan hanya targeted saja. Target itu artinya hanya populasi-populasi yang tertarget saja untuk vaksinasi, tetapi harus seluruh populasi tervaksinasi. Nah, itu semuanya. Jadi untuk kadang dulur ternak semuanya, peternak semuanya, monggo yang belum divaksinasi segera divaksinasi, karena kalau sampai PMK menjadi penyakit yang endemik di Indonesia, yang mungkin di musim pancaroba akan bangkit lagi, maka sapi-sapi yang tidak tervaksinasi atau sapi-sapi yang tervaksin tapi daya tahan tubuhnya sudah turun, antibodinya sudah turun, ini menyebabkan dia akan terinfeksi lagi, kan, seperti sahabat. Dan ini penting juga karena ternyata syarat lalu lintas ternak di Indonesia salah satunya adalah adanya antibodi, bahwa sapi-sapi sudah divaksin, kemudian dibuktikan di laboratorium, di balai veteriner dan segala macamnya dengan ELISA salah satunya. ELISA yang digunakan adalah, yang masih digunakan saat ini adalah menggunakan antigen O. Jadi sapi-sapi yang divaksin dengan selain O, namanya Asia 1, SAT 1, 2, 3 ataupun A ataupun C, itu mungkin tidak menunjukkan seropositif atau seroprotektif terhadap O, seperti itu. Jadi mungkin percuma kalau yang disyaratkan untuk lalu lintas di Indonesia adalah bahwa dia memiliki antibodi terhadap O, itu karena reagen yang digunakan adalah antigen O. Ketika memang sapi sudah divaksin walaupun berkali-kali sebenarnya memiliki antibodi yang tinggi terhadap Asia 1, ini tidak ketangkep di O. Nah, itu sahabat semuanya. Ini yang perlu mengerti, terutama untuk perdagangan, pemain-pemain besar, skala besar, industri segala macam. Contoh feedlot yang ada di Lampung, itu harus benar-benar tahu bahwasanya memang kita menggunakan ELISA untuk syarat perdagangan lalu lintas, itu menggunakan antigen O, bukan antigen yang lain. Nah, itu sehingga monggo kalau mungkin mau memilih
vaksinasi menggunakan yang antigen dibaca lagi seperti itu. Dan harus hati-hati banget karena jangan sampai memasukkan vaksin-vaksin lain yang antigennya selain antigen O atau antigen yang lainnya, tadi ada 6 yang lainnya. Karena sementara di Indonesia mudah-mudahan hanya cukup 1 O saja yang beredar, jadi penyelesaiannya jauh lebih mudah. Bayangkan kalau kita menghadapi 7 tipe yang bersamaan atau bergantian, maka kapan akan selesai penderitaan peternak Indonesia untuk melawan PMK ini? Jangan-jangan uang kita habis untuk vaksinasi dan segala macamnya ini, karena akan sangat lama pembahasannya. Begitu juga seberapa kuat sih peternak kita menghadapi gempuran-gempuran yang mungkin kalau terjadi kondisi endemik setiap tahun akan terjadi, terulang lagi, maka seberapa kuat peternak kita menghadapi gempuran-gempuran penyakit seperti PMK, LSD dan segala macamnya. Nah, sahabat semuanya, mungkin itu peternakan kita sedang tidak baik-baik saja. Monggo rekan sejawat, dokter hewan, sarjana peternakan atau yang lainnya yang bisa membantu silahkan bantu. Dengan donasi silahkan donasi, bantu obat-obatan, bantu vaksin dan segala macamnya. Kemudian itu yang diharapkan peternak seperti itu. Jangan sampai peternak nanti kasihan, kadang berjalan sendiri, memikirkan sendiri, terhempas badai berkali-kali seperti itu, dan kasihan. Nah, sahabat semuanya, mungkin itu saja. Pentingnya vaksinasi, pentingnya mengetahui tentang vaksinasi, pentingnya mengetahui juga tentang strain-strain atau tipe-tipe PMK yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.